mantan Presiden ke-7 yakni Joko Widodo. H-1 persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta besok, ternyata Zainal Mustafa ini ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Soekarjo. Namun perlu diketahui, Zainal Mustafa ini sejumlah tugu di Indonesia viral di media dilaporkan oleh sosial. seorang Ada yang dipuji, pelapor hingga ada bernama juga yang banjir kritikan Asri pedas. pada Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk 16 membangun Oktober tugu tersebut dengan nominal 2023 yang tak lalu, sedikit, di hingga ada mana yang Asri mencapai ini miliaran rupiah. mencurigai Bentuk tugu proses tersebut pun pendidikan dibuat beragam Zainal dan mempunyai Mustafa, nilai di seni mana masing-masing. waktu Berikut itu 4 tugu yang viral Asri di ini Indonesia melakukan yang pengecekan di sudah Dikti dirangkum Semarang, oleh dan ternyata tribunnews.com di Dikti selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur, menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah. Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Krasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan, hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, Tugu Biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR,
sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinakodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan Tugu Patung Biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di Mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya se-5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin salah membuat. Di mana? Untuk Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah, yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Bapak saya kan berusaha asik saja ya Pak. Itu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman Mas. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi,
saya berusaha ke Wonosobo itu apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah. Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui, Tugu Biawak tersebut terletak di Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu Biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah,
Tugu Biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan Tugu Patung Biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Nominal, saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak serius sedikit ya. Tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja, itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin salah membuat. Di mana? Untuk Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah, yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Sekutu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman Mas. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan, Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal
bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur, menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah. Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui, Tugu Biawak tersebut terletak di Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu Biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan, hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal.
Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, Tugu Biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan Tugu Patung Biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya dijauhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya. Tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini sulitannya mungkin salah membuat. Di mana? Untuk Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah, yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Bapak, saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Sekutu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari seperti apa? Gimana? Saya seniman Mas. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan.
Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu. Apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur, menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah. Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui, Tugu Biawak tersebut terletak di Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu Biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan, hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya,
tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, Tugu Biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan Tugu Patung Biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya dijauhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya. Tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini sulitannya mungkin dalam membuat. Di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah, yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Bapak saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Itu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari seperti apa? Gimana? Saya seniman Mas. Saya lulus ISI
dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur, menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah. Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui Tugu Biawak tersebut terletak di Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu Biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan.
Namun yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, Tugu Biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan Tugu Patung Biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Nominal, saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak serius sedikit ya. Tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja, itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini sulitannya mungkin salah membuat. Di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi blow on. Nah, yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Bapak saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Itu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari,
sebagai apa? Gimana? Eh, Saya seniman, Mas. seniman ya. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah. Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui, Tugu Biawak tersebut terletak di Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu Biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan
hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, Tugu Biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan Tugu Patung Biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya dijauhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak serius sedikit ya. Tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja, itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin salah membuat. Di mana? Untuk Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi blow on. Nah, yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha asik saja, ya Pak.
Itu asik lah. Saya. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman ya. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu. Apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah. Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, Tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Krasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Krasak Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Krasak Menyawak ini. Nominal, saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak serius sedikit ya. Tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja, itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin dalam membuat di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi blow on. Nah, yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan
berusaha lah asik saja, ya Pak. Itu asik lah. Kalau untuk keseharian dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur, menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah. Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial.
Diketahui Tugu Biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu Biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, Tugu Biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan Tugu Patung Biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin salah membuat. Di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah, yang bagus kan yang cantik, yang smart, pintar. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta
ya cantik, ya pintar, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Bapak saya kan berusaha lah asik saja, ya Pak. Itu asik lah. Saja. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya dijauhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini sulitannya mungkin salah membuat. Di mana? Untuk Patung. Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha lah asik saja, ya Pak. Sekutu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan, Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinakodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya. Tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini sulitannya mungkin dalam membuat. Di mana? Untuk Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bohong. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Sekutu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinakodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya dijauhi beliau di Mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin saat membuat. Di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha lah asik saja, ya Pak. Sekutu asik lah. Asik saja. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Tuh. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Okay. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya dijauhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin salah membuat. Di mana? Untuk Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Sekutu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan, Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya dijauhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin sama membuat di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bohong. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Sekutu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan, Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu apalah yang bikin asik. Siap. Gitu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya dijauhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin sama membuat. Di mana? Untuk Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi blon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Kudu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan, Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Okay. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur, menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya dijauhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin salah membuat. Gimana? Untuk Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bohong. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, bener. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha lah asik saja, ya Pak. Sekutu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya dijauhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini sulitannya mungkin salah membuat. Di mana? Untuk Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Itu asik lah. Asik saja. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan, Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur, menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinakodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya dijauhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin sama membuat. Di mana? Untuk Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Sekutu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan, Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur, menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya dijauhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin salah membuat. Di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Sekutu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan, Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu apalah yang bikin asik. Siap. Gitu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari tugu patung biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, tugu patung biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning, sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin sama membuat. Di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Sekutu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan, Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Okay. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur, menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari tugu patung biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, tugu patung biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning, sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin dalam membuat di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Sekutu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinakodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari tugu patung biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, tugu patung biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning, sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin sama membuat di mana? Untuk Patung. Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, bener. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha lah asik saja, ya Pak. Kudu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan, Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Okay. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinakodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun apa nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin sama membuat. Di mana? Untuk Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha lah asik saja, ya Pak. Kudu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Gitu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinakodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin sama membuat. Di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha lah asik saja, ya Pak. Kudu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Gitu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Okay. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak serius sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin sama membuat. Di mana? Untuk Patung. Patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha lah asik saja, ya Pak. Kudu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman, ya. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinakodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin dalam membuat. Di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha lah asik saja, ya Pak. Kudu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Gitu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapa-berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin salah membuat. Di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi blow on. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Itu asik lah. Asik saja. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Okay. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur, menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH, atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinakodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin sama membuat. Di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha lah asik saja, ya Pak. Kudu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin dalam membuat. Di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi bloon. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha lah asik saja, ya Pak. Itu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Nah, jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin salah membuat. Di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi blow on. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha asik saja, ya Pak. Itu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Seniman. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan, Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada umumnya. Patung gajah yang berada di Simpang 5 Sukorame disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian Tugu Patung Penyu. Tugu Patung Penyu terletak di ruang terbuka hijau atau RTH atau tepatnya di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang viral juga di media sosial. Patung yang disebut-sebut bernilai hingga 15,6 miliar rupiah itu sebelumnya tampak rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Hal itu memicu respons keras dari warganet dan banyak yang mempertanyakan terkait kualitas proyek serta transparansi anggaran pembangunan patung tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tugu Patung Biawak. Tugu Patung Biawak yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat luas. Bukan hanya karena bentuknya yang memang mirip asli, namun juga anggaran yang berbeda jauh. Tugu Biawak yang berlokasi di jalur Wonosobo Banjarnegara itu terletak tepatnya di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto. Tugu patung biawak ini dinilai memiliki tampilan yang mirip dengan biawak sungguhan. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo bernama Arianto. Selain bentuk patungnya yang dipuji, banyak beredar luas juga terkait anggaran pembuatannya yang ternyata didanai oleh CSR BUMD dan sumbangan dari warga dengan total 50 juta rupiah.
Sosok seorang pria bernama Arianto tengah disorot seusai membuat tugu patung berbentuk biawak yang viral di media sosial. Diketahui tugu biawak tersebut terletak di Desa Kerasak, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tugu biawak ini viral di media sosial karena dinilai begitu nyata dan mengagumkan hingga tak sedikit yang terkecoh dan mengira bahwa patung ini adalah biawak sungguhan. Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal. Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah, tugu biawak di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah BUMD di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tidak harus selalu mahal. Pembuatan tugu ini diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna desa setempat dan pembuatannya dinahkodai oleh seniman asli Wonosobo yakni Arianto tersebut. Ahmad Gunawan Wibisono selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Selemerto menjelaskan ide awal pembuatan tugu patung biawak ini. Ia mengatakan tugu ini bernama Tugu Kerasak Menyawak. Dalam bahasa Jawa, menyawak berarti biawak. Hewan reptil biawak ini telah lama dikenal masyarakat Desa Kerasak, Wonosobo yang habitatnya telah ada sejak dahulu, bahkan disebut-sebut terjaga hingga saat ini. Habitat biawak hidup di aliran Sungai Serayu, tepatnya di bawah jembatan Menyawak desa tersebut. Lokasinya sekitar 100 meter ke arah timur dari Tugu Patung Biawak ini. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang terus dikenang hingga saat ini. Secara fisik, Tugu Patung Biawak ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Tampak secara kasat mata, patung biawak berwarna hitam dengan corak kuning sedang merayap di sebuah batu dengan lidah yang menjulur keluar dan menoleh ke arah kiri. Sebetulnya, pengerjaan tugu ini masih belum selesai sepenuhnya. Masih ada finishing atau finalisasi dan penambahan pada area di sekitarnya seperti taman dan bangku-bangku untuk menambah keestetikanya. Meskipun begitu, tugu ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk sekadar berfoto dan mengabadikan gambar Tugu Kerasak Menyawak ini. Saya sebagai seniman itu sebetulnya kurang etis. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya dijauhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata, saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Itulah. Kalau untuk tantangannya apa Pak? Ini kesulitannya mungkin salah membuat. Di mana? Untuk patung dia Pak. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi blow on. Nah,
yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep. Saya kan berusaha lah asik saja, ya Pak. Itu asik lah. Kalau untuk kesehariannya dari Mas Ari sebagai apa? Gimana? Saya seniman, Mas. Saya lulus isi dan ijazah saya belum pernah daftar pekerjaan. Mas. Jadi saya simpan rapi sekali sebagai bekal bahwa saya pernah menempuh pendidikan secara formal. Nah, pendidikan nyatanya ya seperti ini. Saya ngabdi, saya berusaha ke Wonosobo itu, apalah yang bikin asik. Siap. Itu. Kalau patung ini yang pertama berarti Pak atau seperti apa? Untuk umum Wonosobo itu yang pertama. Tapi kalau untuk independen atau perorangan ini yang ketiga. Okay. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah tugu di Indonesia viral di media sosial. Ada yang dipuji, hingga ada juga yang banjir kritikan pedas. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tugu tersebut dengan nominal yang tak sedikit, hingga ada yang mencapai miliaran rupiah. Bentuk tugu tersebut pun dibuat beragam dan mempunyai nilai seni masing-masing. Berikut 4 tugu yang viral di Indonesia yang sudah dirangkum oleh tribunnews.com selengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Tugu Patung Pesut. Diketahui, Tugu Pesut adalah ikon baru di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi Tugu Pesut ini berada di tengah, tepatnya di Simpang Mall Lembuswana, antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Proyek pembangunan Tugu Pesut ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah. Desain Tugu Pesut tersebut tuai polemik. Tak sedikit warga yang baru bisa memahami bentuk patung tersebut setelah melihat dari berbagai sudut, hingga ada yang menilai bahwa itu jauh dari bentuk pesut. Namun ada juga yang menilai bahwa tugu tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, Tugu Patung Gajah. Patung gajah terletak di Simpang 5, Sukorame, Gresik, Jawa Timur, menjadi perbincangan di media sosial. Tugu patung gajah tersebut tak memiliki mata dan juga telinga. Warga Gresik menilai filosofi pembuatan patung gajah itu terlalu jauh dari bentuk gajah pada